Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Sistem Pengelolaan Wakaf. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Syahrul Hidayat, dan rekan saya, Ratih Diana Rista. Di sini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah nazir, yang kedua istibal wakaf, yang ketiga gugatan wakaf dan proses pembuktiannya. Untuk poin pertama yaitu nazir. Pengertian nazir adalah dari kata kerja bahasa Arab nazara, nazuru, nazaran, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazir adalah isim fa'il dari nazir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Yang kedua adalah nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Selanjutnya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nazir dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 5 disebutkan bahwa nazir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Hak dan kewajiban nazir. Nazir yang memahami hak dan kewajiban di pundaknya tentu tidak mudah mendistori misinya. Menurut Syafi'i Antonio, pengelolaan wakaf memiliki 3 filosofi dasar. Yang pertama, pola manajemen harus berada dalam kerangka proyek yang terintegrasi. Yang kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nazir yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Yang ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mengharuskan lembaga wakaf dan lembaga yang didukungnya untuk melaporkan setiap tahun kepada masyarakat tentang proses pengelolaan kas dalam bentuk pelaporan keuangan yang diaudit. Disebutkan di dalam buku Profesor Dr. Jaih Mubarak tentang yang menerangkan karakter sumber daya nazir yang amanat, yaitu 1. Terdidik dan tinggi moralitasnya. Yang kedua, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing. Ketiga, memiliki kemampuan dalam pembagian kerja. Keempat, dapat melaksanakan kewajiban serta hak yang adil. Yang keempat, memiliki standar. Yang kelima, memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah. Untuk nazir sendiri memiliki kewajiban yaitu pihak mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugas nazir. Adanya peraturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan wakaf. Tugas nazir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi A. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. B. Mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Yang C. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dari penjelasan tugas-tugas nazir di atas dapat diketahui sebenarnya tanggung jawab nazir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sampai apabila nazir tidak menunaikan tugas, maka ia dapat dikena sanksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang kedua adalah hak nazir. Hak nazir ini berupa upah atau ganti lelah yang juga sebagai wujud apresiasi atas pengelolaan benda wakaf yang ia lakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10%. Menurut ulama Hanafiyah, nazir berhak menerima upah ketika melaksanakan tugas-tugasnya.
besar upah yang diterima nazir berkisar antara 1/10, 1/8, dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazir, maka bisa ditetapkan oleh hakim. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah berpendapat bahwa nazir berhak mendapatkan upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam mazhab ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, tidak halal bagi nazir memperoleh upah, melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Yang kedua, nazir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk poin yang kedua adalah istibdal wakaf. Pengertian dan syarat istibdal wakaf. Istibdal berasal dari kata badala, sedangkan menurut bahasa, istibdal adalah menjadikan atau menempati suatu karena suatu yang lain. Sedangkan istibdal dalam wakaf adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena adanya kemaslahatan atau memegang memang mesti diganti. Para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya, sahnya, dan tidaknya apabila mewakifkan mensyaratkan boleh istibdal harta yang diwakafkan. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi adalah sah. Mazhab lain mengatakan tidak sah dan batal wakafnya. Sedangkan menurut Muhammad bin Ali Hasan dari mazhab Hanafi, wakafnya sah namun syaratnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Ratih. Mengenai istibdal. Yang kedua yaitu pandangan mazhab tentang istibdal. Menurut mazhab Hanafi istibdal barang wakaf diperbolehkan dengan dua alasan, yaitu alasan pertama, mendapat syarat dari wakif. Hal tersebut bisa dilihat saat terjadinya ikrar. Alasan yang kedua, karena keadaan darurat atau untuk kemaslahatan, seperti halnya tanah wakaf yang tidak bisa ditanami sehingga tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada manfaat yang didapat mauquf alaih. Yang kedua, menurut mazhab Maliki barang wakaf tidak bisa dijual atau istibdal kecuali ada kedaruratan, seperti halnya untuk perluasan masjid atau untuk jalan umum yang dibutuhkan untuk masyarakat atau untuk kuburan. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i tidak berbeda jauh dengan mazhab Maliki, yaitu lebih cenderung mempersempit terhadap diperbolehkannya istibdal. Mengutip dari kitab Asnal Matolib yang menjelaskan tentang istibdal wakaf, seandainya barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat, seperti pohon yang daunnya sudah rontok dan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka status wakafnya tetap berlaku karena barang tersebut masih ada wujudnya. Yang keempat yaitu menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga tidak jauh berbeda dengan ketiga mazhab di atas yang tetap mempertahankan keberadaan benda wakaf seperti semula. Namun selalu berbeda jika terjadi perubahan keadaan harta wakaf seperti hilangnya kegunaan, manfaat, atau situasi yang membutuhkan manfaat dari banyak mazhab Hambali untuk memberikan kemudahan. Selanjutnya, pandangan fuqaha kontemporer tentang istibdal wakaf. Istibdal wakaf karena tidak bermanfaat. Lembaga fatwa yang merujuk kepada Kementerian Kotor dalam fatwanya nomor 6609 mengatakan bahwa asalnya wakaf itu selamanya tetap seperti keadaannya. Imam Malik dan Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, berdasarkan keumuman hadis tersebut, mereka tidak membolehkan menjual dan mengganti wakaf secara mutlak. Dia mengatakan kepadanya bahwa kufah Baitumal memiliki lubang, jadi dia memerintahkan Sa'd untuk memindahkan masjid di Tamrin dan membuat Baitul Mal di kiblat masjid. Perbuatan ini disaksikan oleh seorang sahabat. Jika seseorang menyangkalnya, itu menjadi seperti ijma. Saya pikir tidak apa-apa untuk membeli tanah wakaf ketika tanah rusak, ketika pembangunan atau investasi tidak mungkin kecuali dijual. Istibdal wakaf dengan yang lebih bermanfaat, yaitu Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri mengungkapkan bahwa istibdal wakaf lantaran terdapat kebutuhan adalah kemestian.
Dan bila tidak terdapat kebutuhan, maka boleh juga memperbaharui wakaf menggunakan yang lebih baik dari itu lantaran adanya manfaat dan maslahat. Khalid bin Ali al-Musyaikih membolehkan istibdal karena maslahat. Sholih bin Munajid saat ditanya, bolehkah menjual tanah wakaf tempat tinggal buat dijadikan masjid? Beliau menjawab tidak boleh menjual atau merubah wakaf kecuali terdapat maslahat yang kuat. Ini merupakan pendapat yang kuat, tetapi bila wakafnya merupakan wakaf pada yang ditentukan, seperti buat anak-anak yatim atau orang fakir, maka tidak boleh padanya istibdal wakaf lantaran berkaitan menggunakan hak orang lain. Tetapi pada istibdalnya harus izin qadhi sebagaimana disebutkan sang ulama Lasnah al-Daimah Arab Saudi. Ada pula sebagian fuqaha yang membolehkan memperbaharui wakaf bila manfaatnya sudah berkurang. Di antara fuqaha yang beropini, misalnya ini merupakan Abu Yusuf, Abu Saur, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qodi. Kelompok ini merupakan pembela kebolehannya. Kadang mampu harus menjual dan memperbaharui wakaf lantaran terdapat yang lebih manfaat dan lebih banyak hasilnya. Materi selanjutnya yaitu tentang gugatan wakaf dan proses pembuktiannya. Terjadinya sengketa mesti didahului oleh konflik terlebih dahulu. Konflik menurut Dian G. Reed dan Jeffrey G. Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi dari pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai. Para pihak yang berkonflik tidak berhasil menyelesaikan masalah secara bersama. Pada perbuatan wakaf, objek yang dijadikan sengketa adalah harta wakaf. Sedangkan para pihak yang bersengketa bisa terjadi antara masyarakat dengan nazir, wakif dengan nazir, maupun nazir dengan ahli waris wakif. Secara umum, terjadinya konflik dalam masyarakat diyakini muncul dari isu-isu berikut. Yang pertama yaitu penguasaan, pemanfaatan, dan pendistribusian sumber daya alam yang menunjang kehidupan manusia. Yang kedua, perluasan atau kehidupan suatu kelompok masyarakat atau pemekaran wilayah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi masyarakat atau economic activities. Yang keempat, kepadatan penduduk. Adapun menurut teori penyelesaian konflik, akar konflik biasanya terdiri dari beberapa hal yang saling berhubungan. Yaitu yang A, masalah resources atau sumber-sumber seperti tanah, dana, atau uang perumahan. Yang B, masalah interest atau needs atau kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Yang C, masalah values atau nilai-nilai agama, budaya, dan moral. Yang D, masalah informasi atau kurangnya informasi, adanya misinformasi. Perbedaan interpretasi data. Yang E, masalah relationship atau hubungan individu atau pribadi. Yang terakhir yaitu masalah struktur atau struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan. Selanjutnya yaitu dari pernyataan di atas, konsep konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa di kalangan ahli sosiologi atau termasuk sosiologi hukum, pengkajian lebih terfokus pada istilah konflik. Sedangkan di antara para ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk memfokuskan pada istilah sengketa atau disput. Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan semua pengadilan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah pengadilan negara dan diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Pasal 1851 KUHP Perdata menyatakan konsiliasi adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak menyerahkan, menjanjikan, atau mempertahankan harta benda untuk mengakhiri suatu peristiwa yang tergantung atau mencegah terjadinya peristiwa itu. Yang ketiga yaitu Pasal 1855 KUHP Perdata.
Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan yang terkandung dalam pasal, baik pihak-pihak yang menentukan niat mereka dalam kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus lain. Adapun tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perwakafan, pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 atau bab 7 pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua yaitu apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Adapun Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 memuat ketentuan pidana yang tetap dibatasi pada target nadir dan ikrar resmi wakaf. Pasal ini dijelaskan dalam pasal 67 ayat 1 dan ayat 3. Yaitu yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan ataupun mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 400 juta rupiah. Yang terakhir yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.